Shalom saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam JL Channel bersama saya Yusman Legawa. Saudaraku, hari ini saya bersama seorang sahabat saya, dia hamba Tuhan, ya, Pastor Joshua Yongki Wiranegara. Cuman posisi kami berbeda, ya. Saya hari ini, jam ini pukul 10 malam waktu Indonesia. Dan saudara saya ada di New York, Amerika, ya, pukul sama 10 pagi, ya. Dan biarlah hari ini kita akan sedikit dialog yang khusus, ya, yang saya percaya ini akan menjadi berkat banyak orang. Nah, saudara, sebelum kita masuk di dalam dialog ini, saya ajak kita berdoa bersama supaya kiranya semuanya berjalan baik, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh bertatap muka, berdialog dengan seorang sahabat saya, Pastor Joshua Yongki. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tempat yang jauh, tapi biarlah secara hati kami dekat sekali. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya supaya saluran yang ada tidak terganggu dan kami boleh terus menyelesaikan dialog yang kami percaya ini akan membawa berkat buat setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita siap menerima kesempatan indah ini. Haleluya. Amin. Pak Yongki kan bisa meringkas, ya, bisa membuat satu rumusan. Jadi cara memutus perselingkuhan yang terbaik itu gimana? Ya, sebetulnya cara memutus perselingkuhan yang paling baik ya melangkah keluar. Jadi seperti kenapa saya putus, karena waktu itu saya sudah melangkah. Jadi setelah perselingkuhan, kalau saya tidak salah ingat, mungkin 1 bulan atau berapa hari begitu, ya kan, saya ngomong baik-baik bahwa kita akan berpisah. Ya sudah, waktu itu berpisah, ya, berpisah. Saya pulang ke rumah, tetapi saya ini kan bodoh, tidak tahu bagaimana caranya bertobat, sehingga meskipun pulang ke rumah masih ada komunikasi dengan wanita itu. Ya, masih ada komunikasi melalui telepon, bahkan wanita ini telepon istri saya, dan sama istri saya dengan lugunya dia berikan telepon itu kepada saya. Dan melalui telepon itu kemudian menyebabkan saya keluar lagi dari rumah itu. Dari rumah dan kemudian tinggal lagi bersama dengan selingkuhan itu. Setelah itu beberapa bulan pulang lagi ke rumah, ya kan, putus lagi. Setelah ada di rumah mungkin kurang lebih 1 bulan, dan kemudian nyambung lagi dengan perempuan yang sama itu, karena nggak tahu caranya bagaimana untuk putus. Akhirnya kalau tanya bagaimana caranya, ya tetap itu dengan kemauan yang kuat. Nah, saya rupanya kemauan yang kuat itu saya tidak berhasil. Saya itu berhasil putus karena saya tidak mau hidup lebih menderita lagi. Yaitu karena pertama, saya hanya bisa tidur 4-5 jam. Saya benar-benar depresi. Yang kedua, darah tinggi saya begitu tinggi, dan saya tahu nanti kalau darah tinggi ini tidak bisa sembuh, itu akan kemudian jadi stroke. Saya ini paling takut sakit, saya paling takut kalau jadi stroke. Kemudian yang ketiga yang menjadi pemicu, yaitu karena saya udah nggak punya uang. Ya, utangnya ada, tapi uangnya nggak punya. Jadi karena 3 hal ini, saya kemudian punya kemauan yang kuat, dan itu yang menyebabkan saya pulang ke rumah. Waktu yang pertama dan kedua kenapa masih nyambung lagi, karena saya masih sehat dan masih banyak uangnya yang bisa diandalkan, uang dan kesehatan. Tetapi ketika sudah tidak sehat, ya kan, tidak sehat, tidak punya uang, ya kan, nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Dan saya tahu, saya benar-benar teringat akan Lukas pasal 15 itu. Kalau saya nggak bertobat, kalau saya tidak balik kepada Bapa, kalau saya tidak pulang ke rumah,
saya pasti mau makan makanan babi. Saya pasti kandasnya di kandang babi. Saya nggak mau lebih menderita lagi. Maka itu kemudian saya komitmen untuk pulang ke rumah. Ya. Nah, kemudian waktu di rumah setelah sekian lama, itu ada lagi Pak Yusman, timbul kerinduan yang kuat ini. Ini kan sudah tahun keempat. Timbul kerinduan yang kuat untuk balik lagi menengok keselingkuhan itu. Saya bilang sama istri saya, istriku, aku tolong diizinkan, aku ini kangen sekali, aku kepingin lihat selingkuhanku. Istri saya luar biasa ya, dia peluk saya seperti memeluk seorang anak kecil, dan dia belai-belai kepala saya, bukan dikepruk kepala saya, ya kan, dibelai-belai, dan saya nangis di pundak istri saya. Istri saya bilang begini, jangan, kamu pasti kuat, kamu di sini saja. Nangis saya di pundak istri saya, dan itulah awal kemenangan saya ya, karena saya ditopang oleh istri yang luar biasa. Maka itu dalam perjalanan pelayanan saya kenapa ketemu dengan orang yang sudah selingkuh, dan waktu dia putus ya, waktu dia putus dengan selingkuhannya, dia kemudian selingkuh dengan wanita yang lain lagi. Kenapa? Karena di rumah tidak bisa diterima dengan kasih agape oleh anggota keluarganya. Nah, sedangkan saya itu saya sangat di welcome, sangat diterima oleh istri dan anak-anak saya. Ya, sehingga kemudian di rumahlah itu saya mulai dari hari ke hari dituntun, dibimbing ya, sehingga saya mencapai pemulihan. Ya, pemulihan saya itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, Pak Yusman. Ya, jadi setelah 2 tahun itu saya benar-benar mengalami kesembuhan dan kemenangan total. Ya, ada beberapa hamba Tuhan yang melayani saya, dia bilang gini, ya, orang selingkuh ini biasanya baru bisa sembuh kurang lebih 7 tahun lah katanya. Ya, saya nggak tahu teorinya dari mana, tapi puji Tuhan, saya itu dalam waktu 2 tahun itu benar-benar mengalami kesembuhan dan kemenangan total. Ya. Ya. Berarti kalau saya simpulkan begini ya, untuk memutus perselingkuhan itu harus totalitas ya. Totalitas ya, betul. Nggak bisa juga mau ngomong diputus bertahap ya, atau mau putus tapi masih komunikasi. Iya, betul. Nah, ini pasti nyambung ya. Iya, betul. Jadi harusnya putus ya, nggak ada komunikasi dah. Betul, ya. Sampai betul-betul kuat ya. Iya, betul. Jadi waktu itu Pak Yusman ya, telepon saya, baju-baju saya, semua saya tinggal di rumah selingkuhan saya. Dan kemudian ketika saya pulang ke rumah, saya mendisiplin diri. Saya tidak mau terima telepon rumah itu, saya nggak mau terima telepon dari siapa saja, mengaku siapa. Saya mendisiplin tidak mau terima telepon rumah, tidak mau terima telepon. Dan kemudian saya keluar rumah, sengaja saya minta dikawal oleh istri dan anak-anak saya. Mengapa? Karena saya tahu ya, kalau saya sampai pergi sendiri, saya bisa aneh-aneh, bisa macam-macam begitu ya kan. Sesungguhnya tiap orang kan tahu kelemahannya di mana ya. Nah, salah satu kelemahan saya yaitu saya nggak bisa ditinggal sendirian. Maka itu saya memohon kepada istri dan anak-anak, dan saya juga mendisiplin diri, saya tidak pernah keluar rumah sejak saat itu tanpa disertai istri atau anak saya. Jadi Pak Yongki, setelah menyelesaikan persoalan ini, apa yang harus dikerjakan kembali setelah kembali ke rumah ya? Iya, baik Pak Yusman. Jadi setelah saya pulang ke rumah, seperti tadi saya katakan, kan 2 tahun kemudian saya mengalami kesembuhan dan pemulihan secara total manusia rohaninya. Ya, dan kemudian bersama-sama dengan istri dan anak-anak kami memulai segala sesuatunya bukan dari nol,
tapi mulai dari minus, Pak Yusman. Ya, jadi dari minus, tetapi kami terus benar-benar bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, percaya akan janji Tuhan tentang pemulihan, percaya bahwa Tuhan yang pernah berfirman bahwa apa yang ada padamu yang kemudian hilang akan dikembalikan oleh Tuhan. Ya, kami percaya akan hal itu. Maka itu kemudian saya mencintai istri kembali, mencintai anak-anak kembali, meskipun hal itu tidak mudah. Tapi karena dengan kemauan yang kuat kami melakukan itu, kami kemudian memulai lagi bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan pulihkan ya, secara kesehatan, secara keuangan, juga secara nama baik, bahkan pelayanan juga Tuhan pulihkan. Dan sekarang hari ini kami tinggal di kota New York ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan ya. Kemudian Tuhan kirimkan jemaat-jemaat, juga Tuhan kembalikan apa yang pernah ada, yang hilang sekarang Tuhan kembalikan. Bahkan kalau menengok ke belakang, keadaan saya hari ini jauh lebih baik daripada masa-masa yang lalu, Pak Yusman. Bahkan ada seorang teman pendeta senior ya, yang dia tahu secara hidup saya, dia bilang begini, Pak Yongki ini seperti orang punya sebuah toko, kemudian toko itu bangkrut, dan sekarang Tuhan pulihkan hidupnya Pak Yongki. Pak Yongki bukan lagi punya toko, tapi punya supermarket yang besar. Maka itu pesan saya, Pak Yusman, kepada orang-orang yang sudah sempat hancur karena dosa perselingkuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Jangan takut. Sebab Tuhan itu baik, Tuhan mau hidup kita itu dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, keuangan kita juga Tuhan pulihkan. Itu Pak Yusman. Ya. Berarti kunci semuanya ini, penyelesaian ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Iya, ya? Benar. Kalau pertobatannya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan secara menyeluruh. Ya. Ya, dan ini yang terjadi kepada sahabat saya Pak Yongki. Ya, memang saya melihat belakang hari juga saya lihat. Saya juga dikabari, teman saya yang di Amerika juga beritahu, Pak Yongki udah pindah nih, ya, udah pindah rumah. Beberapa waktu yang lalu kan masih sewa-sewa tempat nih. Sekarang sudah diberkati Tuhan punya tempat sendiri, ya, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, lewat peristiwa ini saya juga diingatkan ya, bahwa sebetulnya iblis itu mengocok seseorang itu tidak perlu dikasih dosa baru ya, cukup dia mainkan dengan dosa lama ya. Oleh sebab itulah si jahat ini kan punya track record ya, punya jejak digital setiap orang, kelemahannya apa, yang parah di mana, dia terus mengincar, selalu ingin cari celah. Dan saya memang yakin, percaya manusia jatuh tidak perlu dikasih dosa-dosa jenis baru ya. Yang lama itu dia, sebab ini kelemahan. Seperti Pastor Yongki tadi, begitu dia sadar, tahu dia harus bersama istri terus kemana-mana ini. Itu salah satu ya, perisai untuk mencegah supaya tidak tumbang lagi. Ya. Pak Yongki, saya ingat ya, suatu hari saya sama istri itu berkunjung kepada istrinya Pak Yongki, Bu Yongki ya. Maksud kita berdua itu, kita mau datang menghibur maksud hati. Ya. Jadi kita itu mau ngasih kekuatan. Tapi di luar dugaan loh. Kami berdua itu dapat jawaban dari Ibu Yongki. Pada waktu itu ada pernyataan gini. Oh, enggak kok Pak Yusman, saya sudah enggak khawatir, sudah enggak kacau lagi ya hati ini. Sebab saya sudah ngomong sama Tuhan, Pak Yongki akan kembali ke saya. Itu suami saya, akan kembali ke saya. Itu ngomong dengan santainya, dengan tegar. Makanya saya pulang ngomong sama istri saya, wah, kita bukan menghibur, ini kita jadi menerima hiburan ini, gitu loh. Ya.
betapa kuatnya hari-hari ini gitu. Pada waktu itu ya, dia bisa ngomong seperti itu, betapa dia kuat gitu. Tapi memang faktanya saudara, istri yang menyelesaikan dengan cara Tuhan, pasti Tuhan kembalikan. Ya. Ujungnya saya lihat kembali itu Pak Yongki kembali. Nah, sedikit kisah ya. Pada waktu Pak Yongki ngomong sama saya, waktu itu kita masih di dalam dunia bisnis ya. Sempat ngomong sama saya begini, ini saya dapat undangan mau ke Amerika. Berpikirnya akan khotbah di Amerika. Ya. Lalu saya komentari, ya udah berangkat aja gitu. Ya, ambil cuti aja berangkat. Ternyata bukan untuk khotbah. Ya, setelah pertemuan berikutnya, ternyata datang lagi cerita ke saya, ini bukan untuk khotbah ternyata saya diminta untuk stay di Amerika. Ya. Saudara tahu, mungkin hari ini saya baru ngomong ya sama sahabat saya Pak Yongki ya. Pada waktu ada tanda itu, hati saya langsung mengatakan, ini saatnya dia pergi. Sungguh, cuman bahasa saya waktu itu saya cuman ngomong, ya runding lah sama istri. Ya. Kalau istri sepakat oke, berangkat. Tapi hati saya mengatakan saatnya berangkat. Ya, sebab ini menurut saya cara Tuhan paling baik untuk mengamankan, terbaik. Dan faktanya ya saudara, puji Tuhan ya. Kita pun juga akhirnya senang ya, lega. Ya. Ini kisah ini perlu suatu pembelajaran yang baik buat semua orang ini ya. Bahwa dosa satu ini tidak bisa main-main. Dosa satu ini sungguh sangat mengikat. Dosa satu ini sulit ya. Puji Tuhan lah Pak Yongki 4 tahun lebih ya bisa selesai. Banyak orang-orang lain yang tidak selesai, terus berlanjut. Ya. Bahkan sampai kematiannya berlanjut, ya, mengerikan. Ya. Sebab itulah saat ini kita belajar sesuatu nilai yang baik sekali, bahwa sebagai orang-orang percaya jangan kita ikut terhanyut terjebak di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya. Dan sebagai penutup Pak Yongki, jadi apa ya pesan Pak Yongki, upaya paling efektif supaya tidak terjadi perselingkuhan kepada anak-anak Tuhan ini? Pesan apa ini? Jadi Pak Yusman, setiap orang sebetulnya kalau dia mau sadar ya dan mau jujur terbuka, tiap-tiap orang itu kan punya tahu kelemahan-kelemahan atau kecenderungan untuk melakukan dosa apa, dia itu sebetulnya sudah menyadarinya ya. Nah, cuman dibutuhkan keterbukaan. Ada orang yang kecenderungannya jatuh di dalam soal keuangan, ada orang yang kecenderungannya jatuh di dosa seksual. Seperti saya ini kan kecenderungan jatuhnya di dosa seksual ya. Maka itu karena saya sudah tahu akibat daripada dosa seksual ini yang membawa saya pada perselingkuhan, maka saya setelah kejatuhan itu saya mendisiplin diri. Karena sebelumnya kan gini, saya suka melihat gambar-gambar porno, video porno, meskipun itu ya pornografi, meskipun itu dilakukan bersama istri, ya kan? Dan itu sudah di dalam pelayanan loh. Dan itu sebetulnya sama sekali adalah hal yang tidak benar. Itu adalah dosa, ya, berzina secara pikiran kan. Ya, jadi setelah saya bertobat, setelah 4 tahun perselingkuhan itu, saya benar-benar mengambil keputusan yang kuat untuk saya tidak main-main lagi, tidak mau mengizinkan dan tidak mau kompromi dengan hal-hal yang berbau seksual itu. Ya. Kalau dari sisi rohani, Pak Yongki, bagaimana untuk supaya orang ini punya daya tahan, punya daya perlindungan yang kuat terhadap perkara-perkara ini, ya? Ya, apa yang harus dia bangun? Iya. Jadi memang saya sangat beruntung karena saya punya istri yang luar biasa, yang sangat rohani ya. Jadi kalau kita di rumah, baik itu pria atau wanita, kalau kita ada kecenderungan untuk
jatuh di dalam dosa seksual, maka kalau kita punya pasangan hidup yang kuat secara rohani, kita bisa minta tolong kepadanya untuk terus menolong dan mendampingi kita. Tetapi kalau kita tidak punya pasangan yang kuat di rumah kita, dan kita menyadari bahwa kita juga tidak mau jatuh di dalam dosa seperti itu, carilah orang yang lebih dewasa rohaninya, tentu yang sesama jenis. Jadi pria dengan cari pria, wanita carilah wanita. Dan itu jangan lebih daripada satu orang. Dan tentu cari sekali lagi orang yang dapat dipercaya dan mau untuk terus mendampingi dan membimbing kita. Ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, manusia yang disebut Kristen, percaya Kristus, memang secara rohani harus terus dibangun, ya. Nggak mungkin kita mandek atau stuck, ya. Kalau kerohanian stuck, tentulah bahaya-bahaya mengancam di sekitar kita itu terus ya akan datang. Oleh sebab itulah, saudaraku, mari jagalah hati kita, penuhi kehidupan kita itu secara rohani pun kita harus cerdik. Ya. Sebab musuh kita ini kan terus mengincar, dia tidak pernah istirahat. Dia selalu mengincar kita untuk menjatuhkan kita. Dan kita harus punya kekuatan di dalam benteng pertahanan iman ini. Ya. Iman ini dari mana kalau tidak dari firman Tuhan? Ya. Dari mana kalau kita tidak bergaul intim dengan Roh Kudus? Ya. Maka disinilah letak kadang-kadang kelemahan anak Tuhan, dia menyepelekan dari hari ke harinya ini. Ya. Menyepelekan hubungan keintiman dengan Roh Kudus, ya, dengan firman. Ya. Sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan itu yang hanya merasa cukup karena ibadah hari Minggu, sekali tengah minggu, udah cukup. Ya. Padahal sebetulnya itu sangat kurang. Ya. Nah, demikianlah saudara, kita bersyukur kalau hari ini belajar banyak dari sahabat saya, Pastor Yosua Yongki, ya. Bahaya laten perselingkuhan. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih celah iblis untuk masuk dalam perkara ini. Pak Yongki, terima kasih banyak ya sudah membagikan berkat menjadi kesaksian banyak orang juga. Pak Yusman untuk kesempatan yang diberikan. Mari kita tutup dengan doa. Nanti akan disambung doa oleh sahabat saya Pak Yongki. Bapa di dalam surga, sekali lagi terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sebuah penyataan kesaksian hidup dari hamba-Mu, di mana perselingkuhan ini begitu jahatnya, ya, menyakiti banyak orang, bukan hanya istri, tapi juga mungkin anak-anak. Dan juga inilah kehancuran yang akan sungguh nyata kalau kami terus tidak bisa menghentikan perkara ini. Oleh sebab itu Roh Kudus ajar kepada setiap kami, khususnya anak-anak-Mu, bangunlah hidup kami ini. Kami bukan cuma cerdik secara pikiran intelektual kami, tetapi secara roh kami ini sungguh cerdik. Oleh sebab itu kami tidak ingin terkecoh dan terjebak oleh si jahat iblis itu, khususnya di dalam perkara perzinahan, perselingkuhan ini. Terima kasih Bapak, inilah kami mengucap syukur sekali lagi waktu yang baik ini. Silakan sahabatku Pak Yongki. Iya, kami memberkati Tuhan pasangan suami istri, keluarga-keluarga daripada anak-anak-Mu yang sedang menyimak siaran ini. Tuhan, kami berdoa biarlah pernikahan anak-anak-Mu tetap kuat, ada di hadapan Tuhan dalam keadaan kokoh buat selama-lamanya. Kalau di antara kami hari ini ada yang sedang bermasalah di dalam keluarganya, biarlah kami mau terus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan kami percaya akan janji-Mu tentang pemulihan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Demikian saudara-saudaraku, inilah suara kebenaran, bagian kesaksian yang akan membangun setiap hati anak-anak Tuhan. Ya, kita akan bertemu kembali minggu depan dengan acara yang berbeda. God bless you.